Spektrofotometer. Speknya AA6300, produk Jepang nih. Shimatsu. Sebetulnya produk Jerman ada, Zena produk Jerman. Sebetulnya produk manapun prinsipnya yang namanya AAS itu adalah serapan cahaya oleh atom bebas dalam keadaan standar gas. Oh deh. Ya, kemudian alatnya, Ibu kan sudah menjelaskan ya. AAS itu terdiri dari komponen utamanya apa saja? Yang pertama apa? Sumber cahaya yang dinamakan HCl atau hollow cathode lamp. Yang mana? Yang ini. Ini kan tempatnya HCl-nya masih disimpan di sini. Apa itu yang dibuka? Pen. Kita akan ukur apa? Video ini. CO. Kalau kita akan ukur CO, ini lampunya tinggal ambil CO. Kalau kita mau mengukur K, ya K. Kalau CD ya CD. Yang FE, CR dan sebagainya. Ya. Ini adalah hollow cathode lamp. Bohlam lampu. Oke, seperti ini hollow cathode lamp. Ya. Ya kayak bohlam lampu biasa aja. Nah, ini dikatakan hollow cathode lamp atau lampu katoda berongga karena ini ada katodanya. Ada katoda, ada anoda. Nah, ini sumber cahaya ini sudah bersifat monokromatis. Ya, kenapa? Ya karena ini sudah katodanya terdiri dari logam analitnya. Kalau hari ini kalian akan menetapkan konsentrasi CO dari sampel, nah maka lampu hollow katodnya yang harus kalian gunakan adalah hollow cathode CO. Ya. Ini yang di dalamnya itu, yang katodanya itu terdiri dari logam CO pure, murni ya. Nah, sehingga ketika dia prosesnya kan sudah dijelaskan bahwa proses emisi dari lampu hollow cathode itu 4 tahapan: ionisasi, sputtering, kemudian apa lagi? Belum, atomisasi di akhir. Emisi dulu, atomisasi di sini gitu. Bukan. Di sini mah emisi. Ya, emisi, absorpsi mah nanti di sini. Ya, ini mah emisi. Jadi kenapa lampu hollow cathode ini memancarkan cahaya monokromatis? Tadi karena di dalamnya terdiri dari katoda yang merupakan logam analitnya. Melalui proses 4 tahapan tersebut, 4 tahapan yang mungkin sudah didapatkan di teori ya, sudah dijelaskan di teori. Nah, maka ini akan menghasilkan satu panjang gelombang, yaitu satu panjang gelombang yang merupakan panjang gelombang dari logam yang ada dalam katodanya gitu. Jadi yang satu panjang gelombang itu yang dinamakan monokromatis. Jadi satu panjang gelombang dan satu frekuensi ya. Nah, kita pasang hollow katodenya karena sudah satu panjang gelombang, maka di sini sudah ada nih 240,7 nanometer untuk CO, berarti panjang gelombangnya. Apa harus dicari panjang gelombang maksimumnya? Tidak usah, sudah punya satu ya. Jadi nanti pada tahapannya tidak usah menentukan lambda gitu ya, karena sudah bekerja satu panjang gelombang. Kita simpan, mau di soket nomor berapa? Di sini ada 6 soket. Kalian bebas menyimpan mau di nomor 6, nomor 1, nomor 2 gitu. Misalnya sama itu disimpan di nomor 6. Ya, simpan di nomor 6. Posisinya ini kan ada soket ini 3 ya, ada 3. Dipaskan aja. Enggak usah. Itu aja didedetkeun bahasa Belandanya ya, didedetkeun. Jadi ya, dikunci lagi ya. Dikunci lagi biar biar kuat. Oke, sudah dipasang nih. Kalau misalkan hari ini kita mau analisis 6 buah logam, 6-nya masukin saja. Misalkan CO, FE di nomor berapa, CU di nomor berapa, ZN misalkan di nomor berapa, MN di nomor berapa. Ingat-ingat aja supaya apa settingannya nanti ya. Settingannya nanti di komputer. Oke. Sudah kita pasang lampu hollow cathode lamp-nya. Kalau sudah kita pasang hollow cathode lamp-nya, bagian selanjutnya sebetulnya tombol on off-nya itu hanya satu. Ini adalah tombol untuk meng-on-kan ya. Kemudian ini untuk mengignite itu untuk menyalakan lamp.
dipijit dua-duanya itu untuk mengignite atau menyalakan. Kalau kompor mah ceklek gitu ya. Itu pemantiknya ya barengan dipijitnya ignite. Kemudian ada yang dinamakan extinguish. Ketika sudah nyala mau dimatikan dulu, apinya dulu matikan, tidak langsung dimatikan alatnya, tapi apinya dulu dimatikan, extinguish pijitnya, nanti mati apinya ya. Nah, jadi tombolnya itu hanya 3, 1, 2, 3. Hanya 3. Kemudian ini apa? Kunci. Lain kunci lemari lain. Nah, ini karena AAS itu, ini adalah jenis AAS, plan AAS atau AAS nyala. Kenapa dikatakan plan? Ayah api di sini, ada bakar-bakaran. Untuk apa bakar-bakaran? Ini bagian pertama tadi hollow cathode lamp, bagian kedua main unit dari AAS itu adalah atomizer. Nah, di dalam atomizer ini terjadi proses 4 tahapan. Sebetulnya proses atomisasi. Jadi ketika kalian, kan tadi Ibu bilang bahwa prinsipnya itu AAS itu adalah serapan cahaya oleh atom bebas dalam keadaan gas. Apakah kalian bikin atom? Preparasinya tadi tidak kan? Bikin larutan. Nah, ada di dalam alat ini yang berfungsi untuk mengubah dari larutan menjadi atom bebas dalam keadaan gas yang dinamakan tadi atomizer atau nebulizer namanya ya. Terdiri dari seperangkat unit. Pertama ini adalah kapiler. Kapiler ini untuk menghubungkan ini larutan. Kata Ibu tadi disaring. Jadi dari sini tuh sudah ditanda batasnya, nanti disaring pakai penyaring yang itu. Ya nanti diambil aja ya. Pakai penyaring yang itu kemudian dimasukkan ke ke tabung reaksi bertutup. Jadi Ibu teh bawa kadiana teh adalah tabung reaksi bertutup yang sudah hasil penyaringan satu rak aja. Gitu. Tidak mendengar tadi ya atau tidak merisa tabung Sugi disuruh bawa lagunya. Ini mah berarti belum disaring. Belum. Iya, harus disaring, nggak bisa tidak. Kenapa? Lihat kalian. Lihat, ini kapiler itu sangat kecil. Ya, kolomnya itu sangat kecil. Di dalam juga ini di bagian spray chamber juga itu lubangnya sangat kecil, ukuran kapiler. Nah, selang ini nanti yang akan menghubungkan antara larutan, nanti akan disedot larutannya masuk ke dalam spray chamber. Di sini di dalam itu ada spray chamber, dan ini pada saat disedot kemudian dispraykan itu yang dinamakan apa? Proses apa? Tahapan apa? Yang pertama itu nebulisasi, dinebulakan atau diaerosolkan ya. Disedot, disemprot menjadi aerosol. Kemudian setelah jadi aerosol, kenapa harus diaerosolkan? Supaya mudah naik ya, supaya mudah naik ke sini. Kemana? Ke sini, ke pembakar. Ini burner, ini pembakar. Jadi nanti ibaratnya kalau kompor mah itu yang bulatnya itu kan ada flamenya itu yang bulat itu. Ketika dinyalakan, maka apinya akan memutar kan gitu ya. Nah itu burner, ini burner. Tapi kalau di sini lurus ya, tidak bulat. Ini sebagai kompornya ya. Oke, kemudian nanti si aerosol itu akan naik ke sini karena ringan, sudah dalam bentuk aerosol, naik ke sini sepanjang perjalanan. Di sini sangat panas ya, extremely hot. Di sini sangat panas karena ada dua gas di sini yang merupakan kombinasi dari asetilen dan udara, ya, asetilen dan udara. Ini di sini akan terjadi nyala dengan suhu yang sangat panas. Suhunya itu bukan derajat Celcius lagi, derajat 2450 derajat Kelvin. Ya, kalian tahu bahwa C2H2 itu apa? Asetilen ya. Nah, asetilen itu apa? Kalau di masyarakat umum namanya apa? Asetilen itu gas apa? Ya ada biasanya ada di tukang las. Gas karbit. Nah, gas karbit itu kalau dibakar, kalau menghasilkan suhu nyala sekitar 1600 derajat Celcius, sehingga logam besi itu bisa meleleh. Baru meleleh loh. Yang namanya atomisasi itu lebih dari meleleh. Melebur. Iya, melebur itu meleleh sarua. Yang namanya atomisasi itu kalau melebur itu
ikatan antar logam yang ada di dalam padatan logam ya. Nah, kalau atomisasi itu memutuskan ikatan antar atom di dalam suatu senyawa. Misal tadi yang kalian pakai itu COCl2 kan? COCl2. Jadi kita akan memisahkan atom CO dengan atom Cl. Gitu ya. Memisahkan atom CO dengan atom Cl. Berarti ini perlu suhu atomisasi yang tinggi. Kalau menggunakan gas asetilen itu hanya sekitar 1600 derajat Celcius. Suhu atomisasi itu biasanya di atas 2000 derajat Kelvin. Dengan demikian maka dikombin atau dicampur dengan udara. Udara itu sebagai oksidan, ya, gas oksidan untuk menaikkan suhu atomisasi. Yang tadinya 1600 menjadi 2450 derajat Kelvin. Ketika ini nyala, maka suhunya sudah 2450 derajat Kelvin. Nah, tadi aerosol tadi itu naik ke sini. Sepanjang perjalanan di sini kan suhunya 2450 derajat Kelvin. Nah, pelarutnya tadi apa? Kalian menggunakan apa pelarutnya? Aqua-DM bukan aquabides ya? Tadinya Bu ditanyain apa bidesnya, katanya Habis. gak ada jawaban dari laporan. Ya udah. Tapi berarti ini harus betul-betul disaring, boleh tidak. Harusnya pakai aquabides ya. Oke, kemudian balik lagi tadi. Aquabides atau aqua-DM itu menguap pada suhu berapa? 100 derajat Celcius kan? Iya. 100 derajat Celcius sudah nggak ada, sudah menguap. Berarti dia berubah kan? Dari terlarut, si COCl2 ini terlarut menjadi apa? Pelarutnya hilang. Itu yang dinamakan proses atau tahapan desolvasi, penghilangan pelarut. Ngerti nggak? Nah, setelah hilang pelarutnya, berarti kan tinggal COCl2 tuh, padatan. Nah, karena tadi suhunya sangat panas dari padatan COCl2 itu, masih COCl2 nih, masih bergabung antara CO dengan Cl itu masih bergabung dalam senyawa COCl2. Tapi sudah dalam bentuk padatan. Nah, karena suhunya sangat tinggi, maka dia menguap juga. COCl2 padatan itu menguap menjadi COCl2 gas. Nah, itu yang dinamakan proses apa? Volatilisasi gitu ya. Jadi pertama apa? Nebulisasi, yang kedua desolvasi, kemudian yang ketiga volatilisasi. Nah, ketika sudah terbentuk COCl2 dalam kondisi gas, dalam keadaan gas, maka mudah memecahkan ikatan antara CO dengan Cl. Terjadilah atomisasi, pemecahan atom. Gitu. Nah, itu berarti ada 4 tahap ya, gitu. Nah, terjadinya di sini. Nah, ketika sudah terbentuk atom-atom bebas dalam keadaan gas di sini nih, hiber itu kan tinggalin tuh atomnya. Di sini terbentuk ya, kemudian ditembak dengan lampu holokator dari sini, cahaya dari holokator. Ini ada lubang di sebelah sini. Ditembakkan ke atom-atom bebas di sini, ya. Kemudian sebagian cahaya tersebut diserap oleh atom-atom bebas. Sebagian lagi yang tidak diserap berarti diteruskan kemana? Ke sana. Sebelah sini ada bolong lagi di sini. Di sini ada detektor. Ya, ada detektor. Sebelum detektor ada monokromator. Ya. Karena di sini itu ada bakar-bakaran, ada nyala dan sebagainya. Jadi cahaya yang berasal dari hollow cathode lamp ini yang tadinya satu panjang gelombang saja, monokromatis, karena bergabung di sini ada cahaya-cahaya lain. Sehingga sebelum nyampe ke detektor harus disaring dulu oleh monokromator atau dimonokromatiskan lagi supaya yang nyampe ke detektor itu adalah cahaya yang hanya berasal dari sumber cahaya yang tidak diserap tadi oleh atom. Misalnya cahayanya ternyata intensitas cahayanya 100%. Yang diserap oleh atom-atom bebas itu hanya 80%. Berarti yang diteruskan berapa? 20. Nanti detektor akan mendeteksi 20% yang diteruskan. Dengan demikian maka akan disampaikan ke sinyal-sinyal tersebut disampaikan berupa transmitan. Kemudian oleh alat dikonversi menjadi absorban. Jadi kalian bisa membacanya transmitan atau absorban. Itu. Di layar tampil, ya, di layar tampil absorbannya sekian. Jadi ketika kita klik ukur langsung absorban sekian. Klik ukur langsung absorban sekian. Nah, prosesnya sepanjang itu gitu.
tapi dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu ya. Nah, itu proses yang terjadi apabila kita mengukur dengan menggunakan AAS. Nah, itu jadi bagian utamanya apa tadi? Kalau kata lab, atomizer, monochromator, detektor, kemudian display, ya. Itu bagian utamanya. Enak kan kalau lihat alatnya mah ya? Oke, sekarang bagaimana? Mau ditanyakan dulu tidak? Mau ada yang tanyakan dulu tidak? Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menggunakan alat ini? Seperti apa prosedur penggunaan alatnya? Simpel sekali sebetulnya ya. Hanya lama saja. Karena ini baru bangun tidur, biasanya nanti inisialisasinya yang lama ya. Ada bagian yang merupakan pelengkap dari AAS ini. Karena ini AAS, klaim AAS, maka harus ada ducting namanya. Ducting itu fungsinya, ducting itu blower. Fungsinya untuk menyedot gas-gas oksida hasil pembakaran. Nah, Bu, kalau flameless AAS ada yang gininya nggak ada. Kalau flameless berarti kan tanpa nyala, ya, tidak ada yang keluar nanti kalau flameless itu. Nah, karena itu grade-nya lebih tinggi daripada flame AAS ya, makanya harganya jauh di atas, 2 kali lipat di atas yang ini gitu ya. Nah, itu yang flameless, lebih mahal lagi. Oke. Kemudian bagian-bagian yang sudah Ibu jelaskan, tombol on off-nya ada ini. Kemudian kita coba operasikan sekarang. Untuk mengoperasikannya sebetulnya ada manual book-nya ya di sini. Oh, ini ada manual book-nya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, manual book-nya ada. Kalian mau mengikuti manual book boleh. Mau dengarkan Ibu secara langsung, kalau Ibu sih loncat-loncat biasanya ya. Oke, kita mulai saja. Ini juga pendukung dari AAS. Kalau ini namanya ducting, kalau ini adalah untuk nyedot udara, kompresor kan? Kenapa perlu udara tadi? Perlu gas oksidan. Cara rapenya? Perlu gas oksidan. Kamu Ibu ngomong sepatu jangkung. Perlu gas oksidan, sehingga gas oksidan yang digunakannya, jadi dalam AAS itu selalu ada 2. Ada fuel gas atau sumber gas bakar, ada support gas atau gas oksidan. Nah, gas bakarnya kita gunakan asetilen ya, atau gas karbit. Kemudian oksidan gasnya kita pakai oksigen dari udara. Oksigen mah gratis, jadi tinggal nyedot saja gitu ya. Pakai kompresor. Kita colokkan dulu. Ini untuk nyedot udara atau nyedot oksigen. Yang ini adalah asetilen, gas asetilennya disimpan di sini. Kita yang pertama kali kalian lakukan adalah menyalakan dulu blower. Pertama sekali blower harus nyalakan. Menyalakannya, menekan tombol saklar itu yang merah di belakang. Pijit. Jangan deket-deket, nanti kesedot. Oke, kemudian kalau sudah nyala, baru kita alirkan gas. Gasnya kan tadi ada 2. Oksigen kan belum ada ya. Nah, kita alirkan dulu gas asetilen. Cara membukanya begini. Ini dengan menggunakan kuncinya ini ya. Membuka itu ke sana. Kalau menutup ke sebelah sini, gitu ya. Ditarik kalau menutup. Kalau membuka didorong. Nah, kalau membuka sampai seperti apa? Indikasinya jarum ini naik. Ya. Jangan begitu, didorong hese, mendingan dihentak gitu ya. Nah, ini sudah naik. Berarti ini sudah ngalir gas asetilen, sudah ngalir ke alat, ya. Tidak usah putar-putar inilah. Udah deh, karena ini udah disettingkan sama Ibu, ya. Oke, kemudian kita nyalakan ini. Kita nyalakan kompresor ya. Menyalakannya ini nih. Ini lihat, katupnya sebelah sini. Ya. Jangan dulu dialirkan. Ini untuk mengalirkan udara ke sini. Ini nyedot dulu. Nah, nyedot dulu. Sebelum kita gunakan, gandeng ya. Sebelum kita gunakan, kita keluarkan dulu sisa udara yang kemarin yang terdapat di dalam tabung ini. Kenapa? Khawatirnya basah. Kalau udara disimpan di dalam tabung ini dalam kondisi tekanan yang sangat tinggi, itu akan mengalami kondensasi. Biasanya kalau udara terkondensasi membentuk air. Nah, tidak boleh ada air yang masuk ke sini. Nanti kalau misalkan masuk terdorong, airnya masuk ke sini ke alat. Alat bisa cepat rusak.
Dengan demikian maka keluarkan dulu sisa-sisa udara yang sebelumnya sebelum dialirkan. Caranya ini nyalakan, kemudian ada bagian bawah ya, ada bagian bawah ini pensil kayak pensil ya, tinggal diputar aja ke sini membukanya. Ini keluarkan dulu sampai air ini kering ya, sampai kering. Kalau sudah kering tutup saja. Kalau sudah kering ditutup. Ya, kita keluarkan air supaya air itu kan ini kan bagian utama dari alat itu terdiri dari logam. Kalau air masuk itu bisa berkarat ya, memperpendek umur alat. Nah ini sudah, kalau sudah baru alirkan, ya ini alirkan. Kalau ini kesana untuk menyalakan, kesini untuk mengalirkan udara. Udara sudah masuk ke sini, oksigen sudah masuk ke sini ya. Oke, kalau sudah nyalakan ini. Ya, nyalakan. Tombol on. Sebelum ini nyalakan dulu ini. Jangan Telepon kacang. putar-putar. Sudah ditelepon tuh. Nah, nyalakan dulu ini UPS ya. Nah, nyalakan UPS. Kemudian silakan kalian mau nyalakan komputer dulu, mau nyalakan ini dulu silakan. Ini nyalakan semua yang terhubung dengan arus listrik ya. Ini mau nyalakan ini dulu boleh. Kemudian mau nyalakan ini juga duluan, tidak apa-apa. Ya. Tidak harus ini dulu baru ini enggak. Nyalakan barengan juga nggak masalah. Oke, kalau sudah menyala, kita tunggu ini. Semua operating sistemnya itu ada di CPU ini, ya, ada di CPU ini. Ini mengoperasikannya menggunakan aplikasi. Aplikasinya sederhana yang ada di dalam. Kelihatan nggak? Ke depan aja ya. Ya, tak gusur-gusur. Nanti kalau sudah penuh udah berhenti. Kalau sudah penuh. Ini tidak standar ya. Instalasi AAS kita tidak standar. Harusnya kompresor itu udah gandeng atau di dia mas. Harusnya di belakang. Kalau di industri itu nanti semua gas yang digunakan untuk AAS atau untuk ngisi disimpan di luar lab biasanya. Ya, di sini tinggal putar. Ya, di belakang biasanya. Karena apa? Berbahaya nih. Ketika di sini ada bakar-bakaran, ada bocor Oh, gas. kaget. Ketika di sini ada bakar-bakaran, di sana ada kebocoran gas bisa meledak. Jadi itu sebetulnya tidak. Ini aku mau tidak video standar. apa? Ini aplikasinya ini apa ya? Bismillah. Salah. Salah. Yang dua mereka. Dalamnya dua. Waduh. Alhamdulillah. Ini bentar. Kayaknya catwalk ya. Bis on. Ini passwordnya Bismillah. Kok pada tahu sih? Tadi Bu. Jangan kasih tahu. Gua password. Passwordnya Bismillah huruf kecil semua. Tolong beja-bejakan ke sana. Siap. Oke. Kemudian Silau guys. oke, kita lihat di sini ada aplikasi. Buram guys. Nah, di sini ada nih, lihat. Ini AA Wijar, ya.
AA Wizard. Ini sistem operasinya ada di sini. Wizard. Klik 2 kali, nanti akan muncul gambar alat seperti ini, ya. Akan muncul gambar alat seperti ini. Klik gambarnya saja. Klik 1 kali, kemudian loginnya admin. Kemudian passwordnya tong watos dis. Iya. Nah, oke. Oke. Kayak bekas kemarin ya. Dekaprin juga. Nah, nanti akan muncul wizard selection. Kalian hari ini akan mengukur CO. Berarti klik select element, ya. Oke. Nah, nanti akan klik lagi select element. Nah, di sini kalian bisa mencari CO itu di sini, ya. Di sini atau di sini ada periodic table kan? Klik periodic table saja. Cari CO. Nah, Ibu jelaskan sedikit di sini ya. Ada perbedaan beberapa unsur. Ini lihat. Unsur logam itu yang ini, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan non logam kan? Nah, kemudian ini yang hijau-hijau ini adalah apa? Metaloid, setengah logam ya. Yang ini metaloid. Kemudian di sini ada yang garis ada yang di sudutnya itu hijau, ada yang biru. Ya. Hijau unsur logam dengan sudut hijau ini artinya suhu atomisasinya menggunakan gas, udara, dan asetilen. Kalau yang hijau, kalau yang biru persib ini campuran gasnya yang digunakan adalah asetilen dengan nitros oksid. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini suhu atomisasinya 2450 derajat Kelvin. Kalau yang hijau, yang biru persib ini 3200 derajat Kelvin. Nah, ini untuk unsur-unsur logam yang memiliki suhu atomisasi sangat tinggi gitu ya. Maka menggunakan nitros oksid. Nah, kalau ini ada HPG, yang mana HPG? HPG itu yang ini nih. Ini metaloid ya, metaloid. Ini adalah unsur-unsur setengah logam. Kalau setengah logam berarti suhu atomisasinya lebih rendah daripada logam. Titik leleh dan titik didihnya juga akan lebih rendah dari logam. Nah, kemudian ada lagi ini hidragirum. Hidragirum itu raksa ya. Di dunia ini satu-satunya unsur logam yang pada suhu kamar berwujud cair hanya hidragirum. Dengan demikian maka hidragirum ini adalah logam yang memiliki titik leleh dan titik didih sangat rendah. Ya. Bisa tidak diukur dengan menggunakan ini? Nggak bisa. Karena ini suhunya tinggi-tinggi, ya, logam yang suhunya tinggi-tinggi. Nah, kalau untuk air raksa biasanya AS-nya khusus spesial pakai telur itu raksa saja. Alatnya hanya raksa saja ya. Kenapa raksa ini ya spesial gitu. Nah, ini keterangan dari sini. Oke, kita klik CO. Mana CO ini ya? CO itu hijau, berarti asetilen udara ya. Oke, diklik CO sini. Oke. Kemudian nanti muncul komen seperti ini, wavelength-nya 240,7 derajat 7 nanometer ya. Tadi kan sudah dilihat ya. Oke, kemudian lem modenya dan sebagainya, ini keterangannya. Kemudian klik OK. Kalau sudah diklik OK, itunya sudah dinyalakan ya. Sudah dinyalakan ya. Kemudian konekkan dulu. Alat kan baru dinyalakan, ini baru disetting. Konekkan dulu. Nah, setelah dikonekkan nanti akan muncul inisialisasi seperti ini. Ini akan mengkonekkan per bagian ya. Mulai dari room check, SN check, kemudian detektornya nanti dikonekkan, kemudian origin search-nya dikonekkan juga, wavelength-nya nanti panjang gelombang origin search-nya juga dikonekkan sampai semuanya sukses hijau. Ya. Tapi di sini ada merah ya. Boleh di sini ada merah karena ini adalah indikator bukan untuk flame AAS tapi untuk grafit furnace AAS. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk flame AAS, bisa digunakan untuk flameless AAS atau grafit furnace AAS ya. Oke. Nah, ini yang nunggu agak lama nih. Nunggu agak lama. Tunggu sampai semuanya ada warna. Sampai semuanya warna hijau. Ini pause atau gimana? Pause dulu aja